Pada hari itu Yesus mengajak Petrus dan murid-murid, mari bertolaklah ke tempat yang lebih dalam. Ternyata panggilan seorang murid itu harus selalu masuk ke tempat yang lebih dalam, dan tentunya bersama Yesus. Dan seorang bijak juga mengatakan, berlakulah seperti sepeda. Kamu harus selalu mengayuh. Kalau kamu sampai berhenti, maka kamu jatuh. Makanya saya juga merasa bahwa panggilan ini ya tentu harus masuk ke tempat yang lebih dalam lagi bersama Yesus. Mengayuh terus menerus hingga sampai kapan saya juga nggak tahu. Makanya tentu sebenarnya perpisahan seperti ini ataupun ada ya kenang kesan-kesan seperti ini kerap kali memang menyedihkan ya. Bagi saya sendiri juga sedih karena terlanjur mungkin ada rasa cinta, perhatian, juga canda tawa dan lain-lain, mungkin juga saling kritik. Tapi saya kira itu hal-hal yang juga mengorek nada-nada ataupun warna-warna baru dalam panggilan saya. Dan secara khusus saya sangat bersyukur bahwa Tuhan memperkenankan saya, seperti kata mbaknya tadi, 9 bulan 9 bulan mungkin lebih saya boleh tinggal di Paroki Maria Tak Bernoda Kepanjen. Saya harus mengakui bahwa saya sebenarnya ketika diutus, dalam arti di sini saya datang dalam arti tentu dalam keraguan bukan di paroki ini, tapi keraguan dalam panggilan saya. Tapi sehingga agak lama belum kekal karena orangnya ragu-ragu seperti Petrus tampaknya. Nah, dan terutama setelah ternyata 9 bulan di sini saya belajar banyak, dan karena doa, dukungan dan perhatian dari umat, romo, suster, ternyata saya merasa lebih yakin, merasa lebih mantap. Maka yang pertama yang harus saya sampaikan adalah terima kasih. Terima kasih banyak kepada Romo Utus selaku Romo Paroki yang memperkenankan saya boleh tinggal di pastoran ini, ngabisin makanan iya, nambah-nambahin cucian juga iya, ya banyak sekali. Tapi apa yang membuat saya merasa senang dengan tinggal di sini, saya dari beliau belajar tentang kebapaan. Jadi saya tidak belajar beliau seorang pengkhotbah, tapi seorang yang melakukan. Jadi saya melihat sebuah keteladanan, hal-hal kecil, terutama liturgi bunga itu hal sangat kecil, sangat hal lumrah sekali ya. Tapi beliau memperhatikan yang kecil itu, artinya bahwa punya perhatian, punya sense dan cinta. Kayaknya saya terima kasih atas teladannya Romo. Romo tidak banyak mungkin berbicara tentang nasihat kepada saya, tapi tentang pengalaman ataupun teladan hidup dari Romo juga menjadi berbicara bagi saya tentang makna penggembalaan, perhatian dan cinta. Terima kasih sekali lagi kepada Romo Yosef Putus yang setia menemani, mengajari, dan memberikan kepada saya hal-hal yang kiranya berguna bagi perkembangan hidup saya. Juga kepada Romo Budi, saya menganggap Romo Budi seperti teman ya. Jadi energik, antusias, semangat. Jadi merasa sehari-hari itu kayak nggak ada lemesnya gitu. Jadi saya merasa luar biasa ini. Dan Romo Budi kan datang sekitar Oktober ya. Jadi kami bertiga sungguh-sungguh dalam arti itu klop ya. Jadi Romo Utus bagian yang memberi peneguhan, kami dua bagian obrak-abrik. Jadi saya merasa ya syukur sekali bahwa bertemu dengan Romo Budi, meskipun bukan Karmel, tapi saya bangga sekali bahwa beliau yang banyak juga menemani, memberikan canda gurau. Kami dua kalau tertawa juga lepas sekali di atas itu ya, macam-macam olahraga bersama dan lain-lain. Jadi terima kasih banyak Romo Budi atas dukungan, perhatian, canda tawa, semuanya yang telah saya terima. Lalu saya juga berterima kasih tentunya kepada seluruh umat. Saya akan menyapa yang pertama dari umat yang paling jauh, Dampit. Ya sebenarnya setiap Jumat saya mengajar di sana dan juga sekaligus kunjungan, dan saya mengalami sungguh Tuhan yang menyapa saya, yang selalu juga membantu saya lewat apa saja, lewat perhatian dan terutama doa-doa.
terima kasih kepada seluruh umat Gambit yang sudah saya kunjungi, mungkin juga yang belum. Saya merasakan bahwa Tuhan sungguh-sungguh menggunakan umat-umat yang ada di sana untuk senantiasa membantu dan mendukung saya. Juga kepada umat di Majang Tengah, saya juga biasanya minggu ketiga ke sana. Ya, umat yang kecil tapi saya juga senang kalau saya mengiringi di sana, meskipun kadang notnya antara musik dengan suara, antara tempo dan pemain kadang nggak sinkron, tapi saya melihat semangatnya. Terima kasih juga, terutama juga anak-anak WMK di sana yang sangat akrab juga dengan saya, sering jalan-jalan. Terima kasih banyak atas perhatian, atas segala apa yang boleh lewati bersama. Juga Maria Bunda Karmel Turen, terima kasih banyak atas segala perhatiannya juga, atas tanda tawa, doa-doa. Saya akui bahwa saya memang agak jarang ke sana, dan biasanya kalau ke sana itu kan minggu pertama, keempat, dan biasanya saya dengan bina iman anak, jadi tidak ikut misa. Jadi ya terima kasih juga, dalam kunjungan-kunjungan juga saya diteguhkan, banyak bertemu dengan umat, maupun yang sakit maupun yang gembira. Semuanya itu sungguh-sungguh mengajari saya tentang ya makna kehidupan. Lalu kepada stasi yang Sidorejo, Sawahan, keluarga Pak Mardi dan lain, Pak Jupri, semuanya terima kasih banyak. Saya juga banyak kali berkunjung ke sana, bertemu dengan umat di hari-hari lain, mengenal umat-umat yang ada di sana. Saya bangga bahwa di tengah keterpencilan mereka, saya melihat umat ini juga mereka sungguh bahagia, mereka sungguh bersemangat, dan mereka mandiri. Saya melihat itu, dan terima kasih banyak juga atas pelajaran, perhatian, semua yang telah juga saya terima. Dan juga ke stasi Kecopoan, salam juga untuk stasi Copoan yang seberang sungai, pernah sekali ke sana, seberang danau itu ada 3 umat ternyata di sana. Terima kasih juga Pak Thomas yang telah mengantar saya ke sana. Juga terima kasih kepada umat-umat yang lain yang mengajari saya di sana banyak hal, OMK dan siapapun. Kepada umat Kecopoan, terima kasih atas segala kebersamaan kita. Dan juga ke Ngerjo, Santo Yusuf Ngerjo, dan melihat sampai ke Gunung Kawi, juga ke Peniwen, satu jarak yang cukup. Dan saya karena pernah mencoba-coba dari rumah Pak Vincent mau tembus ke Peniwen, akhirnya saya sampai ke Blitar. Tapi itu saya muter-muter lama, tanya-tanya orang, akhirnya tembus di Jambuyan. Tapi ya menurut saya ya itulah suatu petualangan, juga suatu ya kenikmatan tersendiri dalam mengunjungi umat, melihat mereka. Terima kasih atas segala perhatian, atas segala dukungan dan cinta yang boleh saya terima. Juga kepada umat Pak Hisaji, Pak Lis, dan semuanya yang ada di sana, sama seperti Turen, kayaknya Pak Hisaji juga agak sedikit saya kunjungi dan sering kali dikeluhkan. Minta maaf karena memang kadang karena di sini minggu keempat kadang antar romo Kecopoan, antar, jadi akhirnya kadang tabrakan. Bukan karena saya tidak mau, tapi karena memang ada situasi-situasi lain. Jadi terima kasih kepada stasi Pak Hisaji dan juga lingkungan yang ada di sini, wilayah Markus, wilayah Yohanes dan Matius. Mungkin yang belum saya kunjungi mungkin Vincent. Minta maaf bahwa selama saya di sini belum sempat kunjungan ke lingkungan Vincent. Kalau yang lain sudah hampir semua juga memberi renungan, memberi yang mungkin siraman-siraman rohani. Terima kasih kepada selalu umat yang ada di daerah Panjen, mungkin yang paling dekat ya, minimal setiap minggu berjumpa, apalagi setelah belakang ini ada sosialisasi, ada rapat-rapat, jadi kita banyak bertemu. Terima kasih atas segala kebersamaan kita. Saya belajar banyak juga tentang organisasi, tentang apapun yang kiranya berguna bagi kehidupan. Jadi sekali lagi terima kasih kepada semuanya atas segala kebaikannya. Terus yang kedua yang mau saya sampaikan, seperti tadi juga, saya mohon maaf. Maafkan saya kalau mungkin sikap saya mungkin karena kebatakan saya kan agak ceplas-ceplos ngomong ya. Jadi karena mungkin karakter saya, mungkin kata-kata saya atau sikap saya kurang berkenan, saya mohon maaf kepada Romo berdua, para suster, komunitas HK dan juga SPM.
Mohon maaf atas segala kealpaan dan kelalaian saya. Bukan maksud hati untuk melakukan mungkin ada hal yang tidak baik, tapi semuanya adalah proses saya menjadi diri saya. Jadi terimalah dan ampunilah itu segala kelemahan saya. Dan yang terakhir, saya mohon doa. Saya yakin bahwa umat selalu mendoakan saya. Semuanya pasti berharap dan selalu dengan iman membawa saya dalam doa-doa. Saya harap doa itu tidak pernah putus, perjalanan ini tidak pernah selesai. Jadi oleh karena itu, dalam segala keterbatasan dan kelemahan saya, bawalah saya dalam doa-doa Bapak Ibu, para suster, romo, siapapun dari umat ini. Semoga juga saya ke depannya dapat senantiasa seperti doa suster tadi, setia dalam panggilan ini. Oh ya, saya juga lupa menyebut ya, OMK dan PVA ya, juga Bina Iman saya juga kadang-kadang mengikuti. Ya mungkin minta maaf kalau saya nggak bisa memberi banyak, atau saya mungkin seperti apalah yang seperti diharapkan OMK atau PPA atau Bina Iman Anak. Terima kasih atas kebersamaan kita. Saya belajar tentang kreativitas, energi dan lain-lain. Terima kasih dan maafkan frater kalau selama di sini nggak bisa memberi mungkin hal-hal yang dapat membantu Anda sekalian menjadi berkembang atau lebih baik. Doakan saya itu yang mau saya sampaikan, dan atas segala waktu, kesempatan, kebersamaan dan persaudaraan kita, saya ucapkan terima kasih, berkah.